Oke, di video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai hasil kali kelarutan. Nah, di sini kita akan mulai dari soal yang paling dasar terlebih dahulu. Nanti di part 2-nya kita akan masuk ke soal yang lebih advance-nya. Nah, tapi tetap saja seperti biasa aku akan sangat merekomendasikan kalian untuk menonton video yang keluar sebelum ini, yaitu konsep hasil kali kelarutan. Supaya apa? Supaya kita paham teorinya, konsepnya seperti apa, definisi dari KSP itu apa, dan kenapa rumusnya bisa kayak gitu. Kalian bisa dapatkan di sana. Langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Kelarutan molar dari NiCO3 3,74 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Hitunglah KSP untuk NiCO3. Nah, seperti biasa aku akan bikin dulu ya persamaan reaksinya. Berarti NiCO3 kita tahu di sini akan mengalami disosiasi. Berarti dia dalam keadaan solid. Nah, ini standar KSP rata-rata di sebelah kirinya itu dia solid kayak gitu. Materi tentang KSP ya. Kemudian dia akan mengalami reaksi kesetimbangan tentu saja karena KSP itu ya reaksinya itu pasti equilibrium. Kemudian akan menjadi Ni2 positif, pasti dia dalam fase aquos, dan CO3 2- dalam fase aquos. Nah, ini kalian bisa dapatkan juga di video pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat kelarutan molar. Kita udah tahu bahwa kelarutan molarnya itu dari NiCO3 adalah 3,74 kali 10 pangkat minus 4 ya. Berarti 3,74 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Nah, penting untuk kita notice bahwa untuk menghitung KSP itu kan secara definisinya hasil kali konsentrasi ion-ion. Iya dong. Berarti yang kita fokuskan adalah konsentrasinya, di mana konsentrasinya itu adalah mol per liter. Nah, hati-hati kalau nanti dalam soal dia itu ngomongin tentang kelarutan dengan satuan gram per liter, itu kita harus konversi dulu. Yang kita cari dan hanya yang masuk ke dalam perhitungan kita adalah mol per liter. Oke, sesuai dengan rumusnya nanti. Nah, tadi apa? Hasil kali konsentrasi ion-ion sesuai definisi dari KSP. Yang mana ion? Yang Ni2 positif dan CO3 2 negatif. Berarti kita harus cari ini berapa kelarutan molarnya. Menggunakan apa? Kita bisa menggunakan perbandingan rasio. Karena di sini koefisiennya 1, 1, 1, maka ini akan sama 3,74 kali 10 pangkat minus 4, dan ini pun demikian. Beda ceritanya kalau misalkan yang di NI-nya misalkan 2, maka kita harus kali 2 nanti. Oke, jadi ini karena sama semua ya 3,74. Sesuai dengan definisi dari KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion, maka ini Ni2 positif pangkat 1 karena koefisiennya 1, kemudian CO3 2 negatif pangkat 1. Lagi-lagi ini konsentrasi secara rumusnya, maka kita akan masukin 3,74 kali 10 pangkat minus 4 ya, dikali sama 3,74 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan sama aja kayak dikuadratkan gitu. Berarti kita cobalah kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, ini akan mendapatkan hasil nih, misalnya 13,987 kali 10 pangkat minus berapa? Minus 8. Oke. Nah, di sini kita modifikasi. Berarti supaya dia menjadi 1,3, aku harus bagi 10 dong. Atau sama aja aku harus kali 10 pangkat minus 1. Berarti pangkat 10 minus 8-nya akan menjadi berapa? Akan menjadi kali 10 pangkat minus 7. Iya dong, kan kalau misalkan perpangkatan kalau dikali dia tuh ditambah, ya kan? Nah, di sini masih 13,987. Sekarang 13,987 ya aku kali dengan 10 pangkat minus 1. Aku pindah kemari. Ini hasil akan menjadi 1,3987. Oke, kali 10 pangkat minus 7. Nah, inilah yang kita mau tuh hasilnya yang
kayak gini nih. Nah, berarti inilah nilai KSP-nya. Oke. Inilah nilai KSP untuk soal nomor 1. Kelarutan molar dari CaOH2 kali 6,875 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Hitung KSP-nya. Standar ya. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Biasa, bikin reaksi ketika dia mengalami setimbangan gitu ya. Kemudian baru kita coba setarakan koefisien-koefisiennya gitu. Sorry, ini dia mengalami equilibrium, berarti seperti ini. Nah, ini pasti fasanya apa? Solid gitu. Kemudian Ca2 positif, ini pasti fasanya aqueous, dan 2OH negatif, fasanya juga aqueous. Kita lihat udah setara atau belum? Ternyata udah setara. Oke, di kiri Ca1 dan di kanan juga Ca1, OH-nya 2, di kanan juga OH-nya 2. Berarti udah balance ya. Baru selanjutnya apa? Kita lihat lagi yang diketahui di soal apa. Oh, ternyata di soal kita dikasih tahu, oke, kelarutan molar dari CaOH 2 kali. Hasilnya itu 6,875 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Nah, sekarang kita harus cari tahu kelarutan molar dari ion-ionnya, karena itu yang akan kita masukkan ke persamaan KSP-nya gitu ya. Nah, di Ca2 positif ini kan koefisiennya 1 ya. Berarti ini akan sama 6,875 kali 10 pangkat minus 3. Nah, yang menjadi masalah adalah di sini kan kalau yang untuk OH negatif di sini 2. Gimana caranya, Dis? Ini harus kita kali 2 gitu. Kalau kita mulai lagi dari dasarnya, ini akan menggunakan konsep stokiometri nih, ya. Gimana? Kita punya 6,875 kali 10 pangkat minus 3 mol mol siapa? Mol CaOH 2 kali. Ini aku sedikit review dasarnya ya. 1 liter. Nah, kita punya yang kita cari kan di atas ya. Kita punya sesuai dengan koefisien di sini dalam 1 mol CaOH 2 kali, 1 mol dari mana? Dari koefisien di sini. Oke. Nah, CaOH 2 kali itu ada 2 mol OH negatif. Yang mana? Yang ini gitu. Sesuai dengan koefisiennya. Oke, ini aku udah pernah bahas di video mengenai stokiometri. Nah, kemudian ini kita bisa melakukan pencoretan, cepret sama. Ya udah, 6,875 kali 10 pangkat minus 3 dikali 2. Nanti kan satuannya mol per liter nih. Nah, ini yang kita isi kemari. Oke. Jadi berdasarkan perhitungan ini kita akan mendapatkan nilainya itu 13,75. Nah, 13,75 kali 10 pangkat minus 3. Tapi kan kita maunya dia ini menjadi apa ya, notasi ilmiah kayak gitu. Jadi ini aku harus ubah menjadi gimana? 1,375 kali 10 pangkat minus 2. Cara rubahnya gimana? Sama kayak yang tadi. Oke. 1,375 kali 10 pangkat minus 2. Sekarang kita udah dapat semua apa yang kita mau. Berarti kita tahu bahwa soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu ada perbedaan sedikit. Karena di soal nomor 2 dia kasih koefisiennya. Jadi kita harus mencari lagi. Oke. Dan kemampuan untuk kita mengubah ke notasi ilmiah itu sangat penting. Setelah kita mendapatkan semua kelarutan molar dari ion-ionnya, maka kita bisa mencari persamaan KSP-nya. Setuju? Konsentrasi Ca2 positif kita pangkat 1 karena koefisien 1 dan OH negatif pangkatnya 2. Oke. Kemudian kita masukin nilainya 6,875 kali 10 pangkat minus 3. Oke. Ini dikali sama 1,375 kali 10 pangkat minus 2, tapi ini kita harus kuadratin dulu. Nah, kita kuadratin, nanti baru kita kalikan. Kita akan mendapatkan hasil 1,299 kali 10 pangkat minus 6. Oke, cobain. Nanti kalau misalkan ketemunya ini 12,99 misalkan, kita harus ubah dia ke
dalam notasi ilmiah. Oke. Soal nomor 3. Kelarutan dari Ca3PO4 2 kali 5,1 kali 10 pangkat minus 5 gram per liter. Nah, di sini nih yang tadi aku jelaskan di video awal-awal, kita ngelihat di sini ada satuan gram per liter. Bahwa kalau kalian melihat satuan gram per liter dalam soal kelarutan, kita harus konversi dulu menjadi mol per liter. Kenapa? Karena dalam persamaan KSP-nya kita diminta konsentrasi. Yang mana konsentrasi itu adalah mol per liter. Berarti di sini kita harus konversi dulu nih 5,1-nya menjadi mol per liter. Gimana caranya? Seperti biasa kita bikin dulu reaksinya kayak gitu ya. Ca3PO4 2 kali. Oke. Berarti dia menjadi apa nih? 3 Ca2 positif tambah 2 PO4 2 min. Ya dong. Nah, setara ya. Sekarang kita punya 5,1 kali 10 pangkat minus 5 gram. Gram siapa? Gram Ca3PO4 2 kali dalam 1 liter. Sekarang kita akan melakukan konversi. Lihat gimana cara aku mengkonversinya ya menjadi mol per liter. Kita lihat di sini kita punya gram. Gimana cara kita mempertemukan gram juga? Dari mana? Dari mR. Oke. Kira-kira berapa sih mR dari Ca3PO4 2 kali? Ya udah, Ca3PO4 2 kali. Berarti kalau kita cari ini 3 kali Ca. Nanti AR-nya ya. Tambah 2 dikali P. Tambah 8 dikali O. Nah, ini sama dengan by the way. 3 kali Ca, 3 kali 40 maksudnya AR-nya. 2 kali P, 2 kali berapa? AR dari P itu adalah 31 tambah 8 dikali 16. 40 kali 3, 120 tambah 62 tambah 8 kali 16. Itu hasilnya adalah 310 gram. Ini tuh apa? MR-nya. Ya, berarti ini 310 gram Ca3PO4 2 kali. Nah, gitu. Supaya kita mendapatkan ya nanti ujung-ujungnya adalah mol per liter. Dari mana molnya? Dari koefisien reaksi ini. Koefisien reaksi ini kan Ca3PO4 2 kalinya 1 ya. Berarti ini kan setara dengan 1 mol. 1 mol Ca3PO4 2 kali. Kalau aku lakukan pencoretan, berarti ini gram, aku coret sama ini gram. 5,1 bagi ini kan jatuhnya nanti mol per liter. Nah, mol per liter itu kan molaritas lagi ujung-ujungnya. Oke. Konsentrasi dong. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai dari molaritasnya 5,1 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi 310. Nah, itu hasil adalah 1,64 kali 10 pangkat minus 7 mol per liter. Nah, inilah yang kita masukkan ke perhitungan nanti. Oke, jadi ini kita udah dapat. Sekarang aku akan hapus dulu ini, karena ini faktor konversi kita. Dah, oke, berarti ini tuh 1,64 kali 10 pangkat minus 7 setelah dikonversi. Oke, sekarang kita lihat. Kita kan perlu konsentrasi dari ion-ionnya. Berarti ini kan gimana? Kalau kita cari untuk yang Ca-nya. Untuk yang Ca-nya kita bisa menggunakan tadi balik lagi 1,64 kali 10 pangkat minus 7 mol Ca3PO4 2 kali. Ini dasarnya ya. 1 liter dikali. Nah, kita perlu dalam 3 mol Ca2 positif. Nah, kita punya 1 mol Ca3PO4 2 kali.
gitu. Jadi nanti ini aku bisa coret ya, coret nanti 1,64 dikali 3 gitu. Nah, hasil dari perkalian ini kita masukkan kembali aja ya. 4,92 oke, kali 10 pangkat minus 7. Nah, kita udah dapat nih ya. Ini kita udah dapat, kita conteng dulu. Nah, kita udah dapat untuk yang CA-nya. Sekarang yang PO4-nya gimana? Ya udah, kita coba ganti ini aja. Oke. 2 mol PO4 2 min kan gitu. Ya. Berarti 1,64 dikali 2 gitu. Hasilnya berapa? 3,28 kali 10 pangkat minus 7. Oke. Kita udah dapat masing-masing konsentrasi dari ion-ionnya. Dari situ kita bisa masukkan ke persamaan KSP. Oke. Konsentrasi Ca2 positif di pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 2 min di pangkat 2. Kita lihat berarti 4,92 kali 10 pangkat minus 7. Ini kita pangkat 3 terlebih dahulu. 3,28 kali 10 pangkat minus 7. Ini kita pangkat 2 terlebih dahulu sesuai dengan koefisiennya. Hasilnya ya, ini biar cepat. Hasilnya itu adalah 1,273 kali 10 pangkat minus 32. Oke. Ini untuk jawaban soal nomor 3. Sekarang kita ke soal nomor 4. Kelarutan dari Ba2 positif 2,667 kali 10 pangkat minus 8 mol per liter dalam larutan jenuh Ba3 PO4 2 kali. Hitung harga KSP. Nah, di soal nomor 4 ini sedikit berbeda karena kita dimulai mol per liternya itu ataupun yang diketahuinya itu dari ionnya. Nah, di sini nih menarik nih. Cara pertama tetap sama, kita bikin dulu reaksinya. Ba3PO4 2 kali. Ini pasti fasanya solid. Kemudian ya menjadi T3Ba2 positif. Oke, aquos tambah 2 PO4 2 min. Oke. Sekarang kita punya yang diketahui di sini nih. Nah, 2,667 kali 10 pangkat minus 8. Gimana caranya? Ini kan tadi mol per liter ya. Berarti ini yang kita mau sebenarnya. Gimana cara kita mencari ini 2PO4 2 negatifnya? Tadi kita akan menggunakan perbandingan mol seperti konsep yang aku ajarkan tadi. Oke. Di sini berarti kita punya 2,667 kali 10 pangkat minus 8 mol ya. Mol siapa? Mol Ba2 positif. Oke, dalam 1 liternya. Sekarang dalam sesuai dengan reaksi ya, dalam 3 mol Ba2 positif, 2 mol PO4 negatif kan? Ada 2 mol PO4 2 negatif. Nah, inilah yang kita bisa melakukan pencoretan kayak gitu. Ini aku coret dengan ini. Nah, 2,667 dikali 2 dibagi 3. Hasilnya adalah berapa hasilnya? Yaitu 1,778 kali 10 pangkat minus 8 mol per liter. Ini kita masukkan di sini nih, 1,778 kali 10 pangkat minus 8. Sekarang kita udah ketemu nih ya. Apa yang kita mau, sekarang tinggal cari harga KSP-nya ya. Harga KSP-nya, KSP sama dengan konsentrasi dari Ba2 positif yang di pangkat 3, konsentrasi dari PO4 2 negatif di pangkat 2. Ini 2,667 kali 10 pangkat minus 8 pangkat 3 ya, 1,778 kali 10 pangkat minus 8 pangkat 2.
Ini hasilnya adalah 5,996 kali 10 pangkat minus 39. Inilah untuk harga KSP-nya. Oke. Aku harap kalian paham. Sekarang kita ke soal terakhir. Harga KSP AGBR 4 dikali 10 pangkat minus 14. Hitunglah kelarutan molar AGBR. Nah, ini sedikit berbeda. Kita dikasih tahu harga KSP yang terlebih dahulu. Disinilah kita akan masuk ke bagan ataupun tabel dari mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Kayak gitu. Kenapa kayak gitu, Dis? Karena kan kita untuk tahu kelarutan molarnya gimana? Kan kita nggak tahu ya. Makanya persamaannya seperti biasa AGBR ini kan akan menjadi AG positif. Nah, tambah BR negatif. By the way, aku nggak tulis ya ini ya pasanya karena udah jelas solid, yang kanannya aqueous. Oke. Kenapa aku harus bikin mula-mula, bereaksi, dan setimbangnya? Karena kan kita pengen tahu kelarutan molarnya. Di awal ketika dia bereaksi gitu ya atau terdisosiasi, awalnya kan 0 0 0, ya kan? Karena yang di kiri ini adalah solid fasanya, kita bisa mengabaikan yang di sebelah kiri, kita fokus ke kanan, kayak gitu. Kita tahu kalau misalkan ke kanan, berarti kan nanti bagian produknya tuh akan bertambah. Kita tuh nggak tahu bertambahnya itu berapa. Oke, berarti kita bisa misalkan dengan plus X. Plus X. Atau kalau di sekolah, kita kan belajar S kuadrat gitu kan. Nggak ada masalah, tapi di sini aku ingin misalkan dengan simbol yang berbeda aja, yaitu X kuadrat bukan S. Nah, jadi di sini akan menjadi apa? Plus X pada kondisi setimbangnya. Yang kita fokuskan pada dia ketika dia berada di kondisi setimbang, kayak gitu. Nah, gimana selanjutnya? Ya udah, nilai KSP itu kan konsentrasi Ag positif, konsentrasi Br negatif sesuai dengan soalnya. Nilai KSP kita udah tahu 4 dikali 10 pangkat minus 14. Ini yang untuk konsentrasi ion-ionnya, ini kan X ya. X dikali X berapa? X kuadrat. Berarti dari sini kita bisa akarkan, ya dong. Ketika kita akarkan, maka kuadratnya hilang. Jadi berapa ini? Akar 4, 2. Akar, kalau misalkan dia perpangkatan, itu kita bisa bagi 2 pangkatnya. Jadi, minus 14 dibagi 2 itu minus 7. X. Nah, inilah nilai X-nya. Sekarang X itu kan akan sama dengan ya konsentrasi Ag positif akan sama dengan konsentrasi Br negatif. Akan sama dengan konsentrasi apa lagi? Yang kita ditanyakan AgBr. AgBr karena perbandingan dari soalnya adalah 1:1:1, maka konsentrasi ataupun kelarutan molarnya itu sama semua. Berarti ini akan sama dengan konsentrasi AgBr juga gitu. Sama semua. Kenapa? Karena 1:1:1 untuk koefisiennya. Jadi hasilnya berapa, Dis? 2 dikali 10 pangkat minus 7. Kayak gitu. Ya. Kita cukupkan di 5 soal dulu. Nanti kita akan coba bahas soal lainnya lagi yang lebih susah untuk hasil kali kelarutan. Oke?